Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sugihartati selaku dosen saya pada mata pelajaran kesetaraan gender, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Krisdianti, NIM 211M10016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul inklusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inklusi. Menurut Direktur Mujito, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai berbagai keanekaragaman dan kemajemukan individu manusia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, implementasi pendidikan inklusif yang dipayungi oleh Permendiknas harus diperkuat juga oleh peraturan daerah masing-masing. Dan wali kota bersama-sama mewujudkan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan segala kondisinya, dengan menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, status HIV, dan kesehatannya, maupun latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama, maupun bahasanya. Menurut Efrini, tahun 2009, di pendidikan inklusif, anak diterima seperti diri mereka sendiri, sehingga anak bisa berkembang dan belajar dengan kemampuan masing-masing. Dalam pendidikan inklusif, sistemlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anak. Maka dari itu, penyelenggaraan inklusif membutuhkan persiapan yang menyangkut permasalahan yang kompleks. Tidak hanya masalah restrukturisasi sekolah, namun masalah sumber daya yang benar-benar siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembangunan inklusif. Menurut Johnson, tahun 2001 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 prinsip utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang keseluruhan bermuara pada pemahaman inti bahwa adalah hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dalam setting lokal bersama dengan masyarakat lainnya, bahwasannya yang pertama, setiap anak semestinya dapat menjadi bagian yang integral dari komunitas lokalnya dan kelas atau kelompok reguler. Yang kedua, kegiatan pembelajaran diatur melalui tugas-tugas belajar yang kooperatif, berorientasi pada pembelajaran individual, serta mempunyai sifat fleksibel dalam pemilihan materi. Yang ketiga, guru bekerja sama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas. Berikut yaitu suatu lingkungan yang inklusi dan ramah terhadap pembelajaran. LIRP adalah lingkungan yang menerima, merawat, dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak yang cacat atau berbakat, anak jalanan atau pekerja, anak dari orang-orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV dan AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan termarginalisasi lainnya. Inklusi juga melibatkan yang pertama, restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya.
Yang kedua, pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi, bukan hanya siswa penyandang cacat. Yang ketiga, meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya. Yang kelima, hak siswa untuk mendidik di dalam lingkungan masyarakatnya. Yang keenam, memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan berbagai masalah. Yang ketujuh, saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, memandang pendidikan inklusi sebagai satu aspek dari masyarakat inklusif. Berikut yaitu isu difabel dalam inklusi sosial. Dalam isu difabel, inklusi sosial memiliki nilai sosial dan moral yang bisa membantu dan mendukung upaya peningkatan perekonomian negara. Adapun inklusi sosial pada masyarakat marginal akan memberikan manfaat yang positif pada sektor literasi, tingkat pendidikan, dan produktivitas ketenaga kerjaan. Jika semua hal di atas dijalankan secara akumulatif, maka berdampak positif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam sektor aksesibilitas, di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas bangunan seringkali membuat anggaran menjadi peningkatan. Namun, mereka bisa menekan anggaran agar tidak membengkak karena institusi bisa berjalan dengan efisien dan transparan dengan kesadaran pembangunan aksesibilitas sejak awal. Masalah yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Namun, di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, persoalan anggaran kerap menemui dinamika yang kompleks karena imbas dari ketidakefisienan administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan adalah korupsi. Kadang, institusi di negara berpenghasilan menengah dan rendah enggan untuk menganggarkan biaya penambahan aksesibilitas di instansinya karena takut anggaran rutin akan semakin membengkak. Perspektif seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang besar ketika melakukan renovasi untuk pembangunan institusi yang tidak aksesibel. Misalkan, menambahkan lift pada bangunan lebih dari 2 lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang, dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain, merancang bangunan menggunakan paradigma dengan desain universal, anggarannya tentu akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas hanya contoh bagaimana eksklusi sosial dalam sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani. Secara umum, di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengarusutamaan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena eksklusi sosial. Inklusi sosial dalam berbagai sektor menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial mempunyai potensi besar meningkatkan taraf penghidupan difabel yang sebagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara.
Baik, berikut ini yaitu keterkaitan pembangunan inklusif dengan pendidikan. Selama ini, istilah inklusi diartikan dengan mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak-anak lainnya. Tetapi sebenarnya inklusi merupakan sebuah perubahan praktis dalam dunia pendidikan yang memberi peluang anak dengan latar belakang dan kemampuan berbeda untuk bisa berhasil dalam pembelajaran. Pembangunan yang inklusif harus didasari oleh sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami hambatan akses pendidikan untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam satuan pendidikan sekolah terdekat secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pembangunan yang inklusif dapat terlaksana apabila dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang menerima sebuah keberagaman dan bukan hanya sekadar mentoleransinya. Hal ini dipergunakan sebagai sebuah sistem yang dapat mengadaptasi semua karakteristik dan kebutuhan anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang cacat, dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya serta para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah atau masyarakat maupun sistem pendukung eksternal tanpa biaya. Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak-anak tersebut. Suatu konsep penting bahwa kita semua harus menerima bahwa semua anak itu berbeda dan semua memiliki hak yang setara terhadap pendidikan walau bagaimanapun latar belakang atau kemampuannya. Banyak sekolah kita dan sistem pendidikannya bergerak menuju pendidikan inklusi, di mana anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam dicari dan didorong untuk masuk sekolah umum. Berikut yaitu dampak positif bagi anak disabilitas. Yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran mereka dengan mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Berikut ini yaitu dampak positif bagi non-disabilitas. Yang pertama, setiap individu belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing, apapun keadaannya, juga belajar untuk sabar, toleransi, dan pengertian. Mereka menyadari apa yang telah kita ketahui bahwa setiap orang itu spesial dan bagian dari kehormatan untuk merangkul keberagaman serta menyambut perbedaan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.